Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham ya, ada Bumi dan NR. Kenapa saya bahas dua saham ini? Karena menurut saya cukup berpotensi. Apakah teman-teman bisa entry sekarang atau apa yang harus dilakukan? Apakah masih ada upside-nya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada Bumi Research atau Bumi. Untuk Bumi sendiri, hari ini tanggal 2 September 2022 mengalami kenaikan ya, 5,33% ke level Rp178. Kalau teman-teman cek, bahkan dia sempat menyentuh titik tertingginya itu di level 190 ya. Kalau dilihat dari posisi chartnya ini ya jelas strong uptrend ya. Kemudian garis EMA 50-nya ada di 119, EMA 200 ada di 83, posisi EMA 50 di atas EMA 200, konfirmasi dia uptrend. Kemudian volumenya dia cukup tinggi ya. Kemudian garis EMA CD masih mengarah ke atas. Apakah ini menunjukkan bahwa masih ada akumulasi dari saham Bumi? Nanti kita coba cek broker summary-nya ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman cek candle-nya beberapa hari atau 1 minggu ke belakang, ketika dia menyentuh level 180 ya, level 180, kemudian dia mengalami koreksi, tepatnya tanggal 26 Agustus, menyentuh di level 184, kembali ditutup di bawah 171, kemudian mengalami penurunan. Dan seperti video analisa saya sebelumnya bahwa saham Bumi ini teman-teman bisa spekulasi buy atau tunggu. Kalau seandainya dikasih koreksi maka dia akan mencoba retest resistennya ya, yang sekarang menjadi support di sekitar 156 sampai dengan 160. Nah, buat teman-teman yang sudah taking profit atau sudah punya barang, sudah floating profit ya, seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau menurut saya ada resisten yang perlu di break apabila saham Bumi ini mau melanjutkan kenaikannya ya, yaitu di area 180. Bahkan hari ini pun sempat menyentuh ya, sempat break di 190 bahkan, tetapi sayangnya ditutup di akhir itu di 178, seperti itu. Nah, kita coba konfirmasi apakah selama 1 minggu ini saham Bumi ada akumulasi atau tidak ya. Ini saya coba dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 2. Ini ada sedikit akumulasi ya, oleh IF, MK, SK, AK, aset, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek pada waktu dia menyentuh supportnya ya di 156-160, itu tanggal 31, kita coba cek dari tanggal 31 sampai dengan tanggal sekarang. Ada akumulasi ya oleh RF, IF, MG, SK, dan BB, seperti itu. Harga rata-rata kalau teman-teman cek di sekitar 170 ya. Kalau di 170 ini sudah floating profit, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau seandainya saya masuk sekarang apakah bisa? Kalau buat teman-teman yang belum punya posisi, sebaiknya wait and see dulu. Konfirmasi apabila Bumi ini mampu break dari resisten 180, maka teman-teman buy on breakout di area 180-an di sana. Tetapi kalau seandainya teman-teman ketika sudah beli kemudian dia breakdown ternyata ditutup di bawah, teman-teman bisa cut loss, tunggu kembali di area supportnya ya 156, 160. Dengan catatan itu dikasih ya, kalau dikasih di area supportnya, karena harga rata-rata di 170, maka beberapa broker akan berusaha menahan saham Bumi ini di atas 170 seperti itu. Jadi
potensi untuk break dari level 180 biar mereka floating profitnya atau taking profit, maka ada potensi untuk dinaikkan kembali seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya atau sudah mengikuti video analisa saya sebelumnya, yaitu beli di area supportnya, sekarang sudah floating profit, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman bisa pertimbangkan taking profit apabila saham Bumi ini gagal break dari level 180, atau kalau misalnya teman-teman mau lebih sabar ya, mungkin teman-teman bisa pasang trailing stop saja ya, pasang di mungkin kalau seandainya dia break dari level 176, 175, teman-teman taking profit itu masih is okay, atau bisa di hold selama masih berada di atas garis EMA 50-nya, seperti itu. Oke, itu untuk saham Bumi. Kita beralih ke saham kedua, ada Energi Mega Persada Tbk. Hari ini juga mengalami kenaikan ya, 2,33% ke level 264 atau naik 6 poin seperti itu. Kalau dilihat posisinya masih berada di atas setelah sebelumnya dia 5 atau 4 candle merah ya, kemudian dia bisa mantul kembali, rebound, sekarang berada di atas EMA lagi ya, EMA 50-nya. EMA 50-nya ada di sekitar 254, sedangkan EMA 200-nya ada di 200 ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat volume, kenaikan hari ini volumenya relatif kecil, sedangkan garis MACD ini masih cenderungnya sideways ya, sideways dan mulai mengarah ke atas. Apakah kenaikan ini ya setelah dia turun tajam kemudian dia mulai naik, apakah disertai oleh akumulasi atau tidak? Kita coba cek Energi. Untuk tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 September ada akumulasi ya oleh ZP, YU, FS, LG, dan AK. Harga rata-ratanya pun di 260-an ya, 257 paling murah. Di 260-an itu sebenarnya masih harga sekitar harga sini ya, 250, 260, masih harga di atas EMA seperti itu. Nah, karena ini berdekatan dengan support yang terbentuk sebelumnya ya. Sebelumnya kan ini area resist, kemudian dia berhasil break, kemudian menjadi support, tertahan, kemudian dia gagal bertahan, turun, di retest kembali, mampu berada di atas ya. Kemudian di retest, breakdown, sekarang berada di atas kembali. Jadi ini dekat dengan area support, teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulasi buy. Untuk target terdekat ada resisten minor ya, di sekitar 280. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk fast trade ya, manfaatkan fast trade atau swing pendek ya. Jadi spekulasi buy di area 250, 254, 260 di area sana. Kemudian taking profit atau area TP-nya di 280 sampai dengan level 300 seperti itu. Jadi swing pendek saja. Selama dia masih berada di atas 240, teman-teman bisa hold, masih aman ya. Tetapi kalau dia misalnya breakdown lagi dari level 240, 244, maka teman-teman mendingan cut loss, tunggu kembali di area 220. Jadi manfaatkan momentumnya aja untuk scalping atau swing trade jangka pendek seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih.